Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Samsudin MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Linda Hania Fasa MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Perkenalkan, nama saya Milawati Dewi dengan NIM 17060020 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi KPK dan EPB menggunakan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kognitif siswa kelas 4 SD berbantuan media WhatsApp. Sini saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh negara yang hampir mencapai 215 negara di dunia memberikan sebuah tantangan bagi lembaga pendidikan, khususnya melarang warganya untuk berinteraksi secara langsung, apalagi dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya kasus yang sedang dihadapi di Indonesia, yaitu sebuah virus COVID-19, maka sistem pendidikan di Indonesia sedang menerapkan pembelajaran daring. Dapat disimpulkan, pembelajaran berbasis daring merupakan manfaat jaringan internet oleh siswa dalam proses pembelajaran di mana sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet berbantuan HP atau komputer, salah satunya berupa aplikasi WhatsApp yang dikemas menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna berkaitan dengan mata pelajaran matematika yang dapat mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi KPK dan EPB siswa SD kelas 4 menggunakan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kognitif berbantuan media WhatsApp. Yang kedua, respon guru dan siswa kelas 4 SD terhadap pembelajaran daring materi KPK dan EPB siswa SD kelas 4 menggunakan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kognitif berbantuan media WhatsApp. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa SD kelas 4 dalam menyelesaikan tugas-tugas materi KPK dan FEB. Yang keempat, kendala apa saja yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring siswa SD kelas 4 terhadap pembelajaran daring materi KPK EPB siswa SD kelas 4 menggunakan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kognitif berbantuan media WhatsApp. Yang ketiga yaitu tujuan peneliti. Tujuan peneliti yaitu skenario dan implementasi, respon guru dan siswa, kesulitan yang dialami siswa, yaitu yang keempat, kendala yang dialami oleh guru. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. Kajian teori yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet oleh siswa dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran berbasis daring merupakan implementasi pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu. Kajian KPK dan EPB, kelipatan persekutuan terkecil suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. Faktor persekutuan terbesar atau EPB. Menurut Yuryanto 2009, faktor suatu bilangan merupakan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Selanjutnya yaitu model Problem Based Learning. Menurut Barwell 2007, Problem Based Learning dapat diidentifikasikan sebagai proses penyelidikan yang menyelesaikan pertanyaan, keingintahuan, keraguan, dan ketidakpastian tentang fenomena kompleks dalam kehidupan. Problem Based Learning disajikan sebagai cara untuk memotivasi siswa terlibat secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri, tidak hanya pertanyaan yang muncul pada buku. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Kemampuan kognitif berhubungan dengan kognisi atau melibatkan kognisi, kemudian berhubungan juga dengan proses berpikir. Menurut Teja Saputra yang dikutip oleh Sujiono 2011, kognisi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas daya cipta, kemampuan bahasa, serta daya ingat. Pengetahuan yang luas ini dapat disamakan dengan proses rumit yang terjadi dalam sebuah komputer dan di dalam otak manusia. Media WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan untuk smartphone dengan berbasis mirip BlackBerry Messenger BBM. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain. WhatsApp didirikan pada 24 Februari 2009. WhatsApp didirikan oleh Brian Acton dan Jan Koum yang pernah bekerja sebagai pegawai Yahoo. Penggunaan WhatsApp di seluruh dunia hampir menyentuh 1 miliar orang. Di Indonesia juga menggunakan WhatsApp untuk
pembelajaran yang kini dialami dalam pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Pembelajaran daring sesuai dengan langkah-langkah yang digunakan, respons siswa terhadap pembelajaran menunjukkan pada kriteria baik. Kesulitan-kesulitan siswa yang dialami selama pembelajaran dapat diatasi dengan penerapan metode problem-based learning. Kendala yang dihadapi guru dapat diatasi dengan penerapan pembelajaran daring selama pandemi. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu tahapan penelitian. Tahapan penelitian dibagi 3 yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi. Dan yang ketiga instrumen penelitian, yaitu menggunakan teks tertulis, lembar observasi, angket atau skala, dan wawancara. Yang keempat, prosedur pengolahan data. Seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran daring, lembar observasi untuk mengamati siswa dan menggunakan dan menguatkan serta mengamati perkembangan siswa saat pembelajaran daring berlangsung berdasarkan skenario pembelajaran sesuai dengan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu bab 4, hasil observasi. Hasil observasi dilihat dari diagram yang saya buat, yaitu berdasarkan diagram, hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa guru belum cukup baik dalam menggunakan model PBL. Ini terlihat dari cara guru dalam mendorong siswa untuk berpikir dalam menyampaikan pendapat mengenai suatu masalah yang harus dipecahkan. Guru hanya sekedar memerintah siswa melalui WhatsApp group dan belum bisa memastikan bahwa siswa benar-benar memahami untuk menyelesaikan persoalan. Hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan kedua menunjukkan bahwa guru sudah cukup baik dalam melakukan langkah-langkah model PBL. Guru sudah cukup memotivasi siswa untuk aktif mengeluarkan pemikirannya, di mana guru menjelaskan materi yang akan disampaikan dan memberikan contoh terlebih dahulu dalam menyelesaikan sebuah masalah, lalu memberikan berupa latihan soal di WhatsApp group sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Hasil observasi aktivitas pada pertemuan terakhir terlihat guru sudah baik dalam menyampaikan materi dengan menggunakan model VBL, sudah memahami langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu oleh siswa dengan perinci. Pada pertemuan ini mulai terlihat interaksi siswa dan guru yang lebih utama. Siswa sudah memahami materi serta menyelesaikan soal-soal dengan benar. Yang selanjutnya yaitu hasil observasi siswa. Dilihat dari diagram yang saya buat, berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa siswa kurang atau belum terlihat. Kebanyakan siswa belum aktif dalam bertanya dan jika menjawab pertanyaan dari guru, hanya siswa tertentu saja yang menjawab. Ini terlihat saat guru memberikan sebuah soal yang harus dikerjakan. Kebanyakan siswa belum benar dalam menjawab pertanyaan yang guru berikan. Hasil observasi pada pertemuan kedua yaitu siswa terlihat aktif bertanya dalam diskusi melalui WhatsApp group. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru juga sudah mulai terlihat dan beberapa anak berani bertanya pada guru mengenai materi yang kurang jelas. Kesimpulannya, aktivitas siswa sudah cukup baik daripada pertemuan sebelumnya. Hasil observasi pertemuan 3 menunjukkan bahwa siswa sudah cukup baik dalam menyelesaikan tugas dengan benar. Yang selanjutnya yaitu hasil angket. Respon guru dalam pembelajaran daring matematika materi penjumlahan bilangan pecahan setiap masing-masing butir pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak yang diperoleh kategori baik, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa secara umum materi dapat tersampaikan dengan baik dalam proses pembelajaran daring berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata setiap siswa dalam memahami pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan interval penilaian dan memahami mengenai pembelajaran menggunakan model VBL untuk meningkatkan kognitif siswa dengan berbantuan media WhatsApp. Yang selanjutnya yaitu respon siswa. Dilihat dari diagram yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap materi KPK dan FVB dengan presentasi pernyataan 1 adalah 80%.
Persentase pernyataan kedua adalah 100%, persentase pernyataan ketiga adalah 100%, persentase pernyataan keempat adalah 85%, dan persentase pernyataan 5 adalah 85%. Maka rata-rata persentase keseluruhan 450% dibagi 5 sama dengan 90% kategori lebih baik, sehingga dapat diartikan dengan skala Goodman yaitu positif. Yang kedua, Selanjutnya yaitu wawancara siswa. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sebagai berikut. 1. Saat pembelajaran daring berlangsung melalui WhatsApp, siswa mengalami kesulitan disebabkan keterbatasannya sinyal di mana beberapa siswa bertempat tinggal di sebuah perkampungan yang minim konektivitas jaringan internet, sehingga siswa sulit dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua yaitu tidak semua siswa dapat mengoperasikan alat komunikasi HP atau laptop. Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki alat komunikasi berupa HP atau laptop. Yang keempat, siswa yang sering merasa bosan dan kurang menyenangkan karena guru tidak dapat secara langsung memberikan materi atau penjelasan mengenai materi tersebut. Yang kelima yaitu siswa merasa kesulitan dalam memahami materi karena kurangnya bertanya ataupun tidak fokus dalam pembelajaran secara daring. Yang selanjutnya, wawancara guru. Kendala-kendala yang dialami oleh guru melalui wawancara yaitu guru tidak dapat mengawasi secara langsung siswa pada saat pembelajaran dimulai maupun selesai. Guru harus menyiapkan dengan tepat dan benar model serta metode pembelajaran sehingga pembelajaran daring lebih menyenangkan dan tidak mudah membosankan. Selanjutnya, sinyal yang kurang dapat mempengaruhi aktivitas dalam pembelajaran daring sehingga menjadikan kendala untuk guru pada saat penyampaian sebuah materi. Keterbatasan waktu yang relatif singkat sebagai kendala utama guru pada saat menyampaikan materi secara daring. Koneksi yang kurang merata karena perbedaan tempat tinggal yang dapat mempengaruhi sinyal siswa sehingga pada saat guru menyampaikan materi atau sebuah informasi siswa tidak dapat menyimak dengan penuh apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, KPK, dan FEB yang dilaksanakan oleh guru di kelas sudah sesuai dengan skenario RPP. Yang kedua, respon siswa terhadap model VBL adalah positif. Seperti halnya siswa merasa senang dalam pembelajaran menggunakan model VBL dengan berbantuan media WhatsApp. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran dapat teratasi dengan berbantuan metode PBL di mana siswa menjadi lebih aktif dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, keterbatasan waktu yang relatif singkat sebagai kendala utama guru pada saat menyampaikan materi secara daring. Yang kelima, kendala yang dialami siswa dan guru, adanya beberapa siswa yang tidak memiliki alat komunikasi dan sinyal atau koneksi yang buruk sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, namun dapat teratasi dengan guru mendatangi rumah siswa tersebut dengan memberikan pembelajaran secara luring atau janjung sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saran. Saran yang saya sampaikan yaitu materi KPK dan FPB di mana siswa harus memiliki semangat dalam melakukannya sendiri agar lebih memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah mengisi soal. Materi KPK dan FPB siswa lebih teliti dan tidak mengerjakan tergesa-gesa. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penelitian perlu memberikan saran bagi peneliti selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kesulitan yang dialami guru dan dalam pembelajaran daring, materi KPK dan FPB tidak mengalami kesulitan yang berarti karena sebelum dilakukannya penelitian tersebut, sebelumnya mengamati dan memahami terlebih dahulu materi penjumlahan bilangan pecahan. Hanya saja terhambat oleh sinyal di mana sebagian siswa tidak mempunyai alat komunikasi dan kuota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.